Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Rian Aprianto bisa kembali hadir Bapak semua, menemani Bapak Ibu, menjadi mitra belajar Bapak Ibu semua. Ya, Alhamdulillah program 2 hari ini, training 3 jam jago public speaking ini diperantarai oleh sebuah komunitas, di mana di komunitas tersebut berkumpul orang-orang yang nggak pede Bapak Ibu. Di komunitas tersebut berkumpul orang-orang yang selalu grogi, berkumpul orang-orang yang selalu menghindar saat tampil di depan umum Bapak semua. Dan berkumpul di sana untuk apa? Memiliki satu harapan, memiliki satu keinginan, memiliki satu impian, yaitu apa? Pengen bisa pede, pengen bisa lancar berbicara, dan bisa show up di depan banyak orang, bahkan ratusan orang. Dan salah satunya Bapak Ibu yang tadi tampil Bapak Ibu, ada Kang Abai, ada Bu Lina Masari, ada Bu Susi Susintawati ya, dan itu adalah orang-orang yang sudah mengalami perubahan, yang tadinya nggak pede jadi pede, yang tadinya Bapak Ibu dulu nih nggak berani untuk tampil ke depan, tapi sekarang seperti yang kita lihat bisa berbicara di hadapan ratusan orang. Tuh sejatinya manusia itu harus terus bertumbuh Bapak Ibu. Ketika kita nggak menumbuhkan ilmu kita, nggak menumbuhkan skill kita, nggak menumbuhkan isi pikiran kita, termasuk nggak menumbuhkan, mengupgrade mental kita. Apa yang terjadi? Kita akan tergerus oleh keadaan, tergerus oleh zaman, Bapak Ibu. Dulu ketika saya masih punya mental blok besar, saya adalah orang yang paling pemalu, Bapak Ibu, orang yang minderan saat ketemu dengan banyak orang yang selalu menghindar saat ada kerumunan, bukannya nggak mau saya kenalan dan saya membangun relasi, bukannya nggak mau banget Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Hati ini deg-degan Bapak Ibu. Ketika mau ngucapin satu kata awal atau mau menyapa apa kabar atau assalamualaikum atau apapun, tiba-tiba apa yang terjadi? Berpikir ribuan kali. Ada nggak yang mengalami perasaan yang sama seperti yang saya dulu Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chatnya. Bilang itu saya. Nggak apa-apa, jujur ya. Yes, tuh, itu saya Kang. Itu saya banget. Yes. Hingga akhirnya Bapak Ibu, ketika dalam kondisi seperti itu, saya menjadi orang yang introvert, menjadi orang yang pemalu, bahkan ada atau tidak adanya saya, kehadiran saya di sana seolah tidak berdampak apa-apa. Hingga akhirnya saya minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah gimana nih caranya saya pengen sembuh, ya Allah tolong tunjukkan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, dipertemukanlah saya dalam sebuah program training pada waktu itu, training motivasi. Dan sang pembicaranya membicarakan, mengubah mindset saya, memberikan dorongan motivasi, dan apa yang terjadi nih, yang merubah ini adalah sesi ini, yaitu apa? Sesi terapi Bapak Ibu. Dan sang pembicara itu melakukan terapi pada seluruh peserta pada waktu itu. Dan saya merasa nggak tahu kenapa, setelah sang pembicara itu Bapak Ibu mengeluarkan beban emosi negatif saya, mental blok saya, rasa malu saya, traumatis masa lalu, rasa minder, perasaan takut salah, dan perasaan itu. Apa yang terjadi? Saat saya membuka mata kembali, seolah-olah sang Rian Aprianto seolah menjadi seseorang yang terlahir kembali. Tapi bukan terlahir karena fisiknya jadi berubah, bukan. Tapi terlahir karena mentalnya berubah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, setelah kejadian tadi Bapak semua, setelah kejadian itu, nggak tahu kenapa, hati ini mengatakan pengen terus berbicara. Hati ini mengatakan saya pengen ketemu dengan banyak orang. Hati ini mengatakan saya pengen bergaul dengan orang. Hati ini mengatakan saya ingin show up, saya ingin berbicara, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan, pendapat, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya apa Bapak Ibu semua yang terjadi? Tidak disangka Bapak Ibu, hal itu ternyata berubah menjadi sebuah habit. Hal itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan itulah titik awal perubahan yang terjadi pada diri saya. Saya ikut sebuah training, saya ikut sebuah seminar, di sana ada sesi terapi, sang pembicara menterapi kita secara massal. Tapi Bapak Ibu, gara-gara di sesi itu
saya merasa menjadi orang yang terlahir kembali. Dan gara-gara itu, yang tadinya seseorang Rian Aprianto yang pemalu, menjadi Rian Aprianto yang pemberani. Yang tadinya Rian Aprianto yang nggak bisa bicara, menjadi Rian Aprianto yang lancar berbicara. Yang gara-gara kejadian itu, yang tadinya saya selalu menghindar ketemu banyak orang. Tapi setelah kejadian itu, saya pengen ketemu dengan banyak orang. Lantas, apa yang terjadi? Yang terjadi, kehidupan pun berubah. Rezeki semakin berlimpah, peluang-peluang semakin terbuka. Gara-gara apa? Mental yang berubah, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu semua mau nggak di 2 malam hari ini kita jadikan 2 malam perubahan, Bapak? Bukan hanya sekedar 2 malam untuk mengisi waktu luang malam Minggu, malam Senin, Bapak Ibu. Tapi malam hari ini kita semua hadir di Zoom ini. Kita semua hadir di ruang training secara online ini. Karena kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa menghadirkan ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa membuat takdir untuk kita. Dan apapun yang Tuhan kita Bapak semua takdirkan untuk kita, tidak mungkin sia-sia. Saya katakan demi Allah, tidak mungkin sia-sia. Sebutir debu saja di luar sana jatuh ke tanah, jatuh ke mata manusia, ke mata orang, itu memiliki rencana yang sangat dahsyat, Bapak semua. Saya teringat seorang sahabat saya. Seorang sahabat saya pernah berdoa, Bapak Ibu. Beliau pernah berdoa di sebuah tempat, dia meminta jodoh. Ya Allah, saya pengen jodoh. Dan singkat cerita, dia ceritakan pada saya, dia pulang ke rumahnya dengan mengendarai motor, Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu beliau kecelakaan. Ditabrak oleh sebuah mobil, Bapak Ibu. Dan saat dia kecelakaan, ditolonglah oleh warga sekitar. Dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Sambil di rumah sakit, hatinya mengatakan, ya Allah, saya itu pengen jodoh. Bukan pengen kecelakaan. Kenapa malah kecelakaan yang menimpa hidup saya? Hingga akhirnya beliau dirawat di rumah sakit, dicek oleh dokter, Bapak Ibu. Dan saat dokter ngecek ternyata, wah ini problemnya besar, ini masalah yang besar, nggak bisa sembuh cepat. Dia harus dirawat inap minimal 2 minggu. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Selama 2 minggu itu beliau rawat inap di sana. Dan dirawat oleh seorang suster, seorang perawat yang cantik, jelita, dan soleha. Wah, beliau merasakan dirawat dengan penuh keikhlasan. Dan hingga akhirnya 2 minggu Bapak Ibu, sang pemuda tadi, sahabat ini, beliau sembuh. Dan saat dia sembuh, dia mengucapkan kepada sang perawat, terima kasih sudah merawat saya dengan tulus dan dengan ikhlas. Pulanglah ke rumah. Dan saat pulang ke rumah Bapak Ibu, sang sahabat ini ditanya oleh orang tuanya, kapan nak kamu nikah? Sekarang usia mama sama papa sudah semakin tua, kami ingin nimang cucu. Terpikirlah seorang perawat yang pernah merawatnya, Bapak Ibu. Beliau akhirnya mencoba mengcallingnya kembali. Dan saat dia menelpon sang perawat itu, Assalamualaikum, apakah benar ini dengan Santi? Nah, karena namanya Santi, kata Santi, iya betul, saya sendiri. Kemudian kata sahabat tadi, sang pemuda itu, oh kamu sendiri ya, saya pun sama sendiri. Gimana? Karena kita sama-sama sendiri, kita bersama saja melangsungkan akad pernikahan. Dan singkat cerita, apa yang terjadi Bapak semua, dilamarlah Santi itu. Dan setelah dilamar dan dinikahi, baru terbongkar. Santi bukan hanya sekedar sang perawat di rumah sakit, tapi Santi adalah anak tunggal pemilik rumah sakit itu. Masya Allah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Untuk Santi dan pemuda. Nah, ini walaupun ya ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita semua, pasti dalam hidup kita pun mirip Bapak Ibu. Mirip gimana? Termasuk nih pertemuan kita. Mungkin di antara kita ada sebelumnya pernah mengeluhkan, ya Allah,
Kenapa ya? Ketika saya tampil di depan kok deg-degan terus. Padahal dulu saya pemberani, padahal dulu saya orangnya pedean. Tapi kenapa ya kok sekarang deg-degan terus? Saya pengen sembuh. Tiba-tiba ada chat WA masuk, biar Anda lepas dari mental block. Ikuti training 3 jam jago public speaking. Akhirnya apa? Anda tertarik mendaftar. Atau mungkin di antara kita ada yang mungkin ikut pelatihan ini karena kenapa? Saya seorang pimpinan, Kang. Tapi ketika saya memimpin rapat, kok saya selalu kebingungan, Kang. Ngebingungan, merangkai kata-kata, kebingungan juga apa yang harus disampaikan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan boleh jadi Anda akan mendapatkan jawabannya. Atau mungkin di antara kita ada yang mungkin mengeluhkan. Mengeluhkan apa, Kang Rian? Mengeluhkan nih Bapak Ibu. Saya harusnya bisa tampil percaya diri karena saya diamanahkan nih. Pekerjaan saya mengharuskan saya tampil. Tapi kenapa ya? Kok aneh deg-degan terus? Akhirnya saya paksakan, Kang. Tapi semakin dipaksakan, kok jadi semakin deg-degan. Wah, dan boleh jadi solusinya ada di pelatih. Ternyata ada 2 kunci nih keberhasilan ketika kita ingin tampil, berbicara, Bapak semua ingin jago dalam public speaking. Bicara di depan atasan, berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan para pejabat, berbicara di depan orang-orang yang luar biasa, ini ternyata kuncinya. Apa, Kang Rian, kuncinya? Yang pertama adalah faktor mental kita, Bapak semua. Ketika kita masih punya problem mental, mungkin ada perasaan grogi kah, ada perasaan malu kah, ada perasaan deg-degan kah, ada perasaan takut salah, dan perasaan-perasaan deretan negatif Bapak semua, maka apa yang terjadi? Kita akan kesulitan mengeluarkan performa terbaik kita. Tapi ketika kita berhasil nih menyembuhkan problem mental kita Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Insya Allah kita pun akan mampu mengeluarkan performa terbaik kita. Coba Bapak Ibu, saya ingin dengar deh suaranya. Siapa yang merasa punya problem mental, perasaan negatif setiap kali mau tampil dan itu mengganggu? Kita akan bongkar nih Bu semua ya, habis-habisan tentang mental. Kemudian kunci yang kedua selain mental apa, Kang Rian? Itu adalah kunci teknik. Kunci teknik itu apa? Nanti kita akan bongkar nih Bapak Ibu. Jadi apa sih yang disebut dengan public speaking, Kang Rian? Banyak orang yang bertanya nih pada saya, emang beda Kang ketika kita berbicara pakai public speaking dengan berbicara tanpa public speaking? Yes, berbeda Bapak Ibu. Bedanya apa, Kang Rian? Nih Bapak Ibu, saya ingin bongkar nih. Jadi public speaking ini adalah sebuah seni berbicara di hadapan umum dengan penuh percaya diri dan mampu memukau audiens. Keywordnya apa? Percaya diri dan memukau audiens. Oke, jadi kalau kita menggunakan ilmu public speaking, insya Allah perasaan yang muncul di hati kita saat kita tampil pasti pede. Ketika kita menggunakan ilmu public speaking, insya Allah nih, respon audiens kita ketika kita tampil berbicara, mereka akan terpukau. Kira-kira setelah 2 hari ini nih, 2 malam ini, mau nggak kita dapatkan 2 goal ini Bapak Ibu? 1 pede, yang kedua memukau audiens. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Abah ini Bapak Ibu, biar kita dapat ilmunya lebih banyak Bapak Ibu, maka partisipasi aktif. Ketika diminta untuk tulis, silakan tulis. Ketika diminta untuk buka audio, silakan buka audio. Biar apa? Biar kita mampu menyerap ilmu lebih banyak lagi. Kita lanjut nih Bapak semua. Jadi di kunci kedua ini kita akan belajar seni-seni berbicara Bapak Ibu. Emang ada ya Kang Rian? Seni-seninya ada. Makanya ketika Anda ikut sebuah acara misalnya, kok yang pembicara yang satu mah enak banget ya. Kok saya ngalir gitu ya, nyimak beliau, nggak kerasa berjam-jam saya dengarkan gitu ya. Tapi kok masih betah. Dan mungkin kita pun melihat ada pembicara yang kedua, kok baru sebentar kok udah ngantuk ya? Kok baru sebentar baru berbicara, kok udah kayak pengen bolak-balik ke toilet saya ya. Gara-gara apa yang membedakan? Yaitu apa? Seni berbicaranya.
Dan insya Allah nih Bapak Ibu, dalam tren ini kita pun akan mengenal, kita akan belajar Bapak semua tentang seni. Berbicara bagaimana sehingga kita akan mampu memukau, menyihir audiens saat kita tampil berbicara. Kira-kira keren nggak nih? Seru nggak nih Bapak Ibu materinya ketika kita bisa pelajari dan kita kuasai bersama? Tulis di kolom chatnya Bapak semua. Kira-kira bakalan seru atau seru banget kira-kira ya? Seru banget. Tuh dahsyat. Tuh ya kata Bu Kamyati juga seru ya. Oke, Pala Ode juga seru. Dahsyat. Bu Elis seru, keren, keren. Yes, dan saya berjanji kepada Anda, walaupun Anda hadir di sini, misalnya event trainingnya ngikutin 2 malam gitu ya, gratis saya katakan insya Allah ilmunya bukan gratisan Bapak semua, tapi ilmunya ini ilmu daging Bapak Ibu. Karena kenapa? Sengaja Bapak Ibu kami menyiapkan sebuah sistem walaupun kita buat Bapak Ibu event gratis harus ada sesuatu yang dikeluarkan, diperjuangkan, dikorbankan untuk calon pembelajar. Yaitu apa? Mungkin Bapak Ibu diminta untuk ngajak, betul ya teman-temannya. Kita cek nih, nge-share atau enggak. Yang nge-share oke berarti terfilter, beneran nih butuh ilmu public speaking. Ayo gabungkan ke grup gitu ya. Ternyata nggak nge-share, ya udah berarti belum benar-benar belajar. Dan akhirnya yang hadir di sini Bapak Ibu selamat. Anda adalah orang-orang yang terfilter, Anda benar-benar serius untuk belajar dan ilmu akan segera menghampiri Anda. Gimana dong Kang Rian? Saya sering deg-degan nih, saya sering malu, saya sering takut nih Kang Rian. Apakah saya bisa sembuh ya? Saya katakan bisa. Buktinya apa? Contoh tadi ada Celin ya. Oke, kemudian juga ada Bu Susi. Saya masih ingat nih awal ketemu dengan Bu Susi, beliau sering deg-degan, minderan, dan ketika ditanya jawabnya secukupnya Bapak Ibu. Wah, sekarang mah tuh udah banyak bicara. Karena kenapa? Kelihatan rasa pedenya. Bahkan mungkin Anda lah yang akan menjadi saksi diri Anda perubahan dimulai dari malam hari ini insya Allah. Dan Bapak Ibu semua, ketika Anda ingin berubah Bapak Ibu, nah ketika Anda ingin berubah, Anda harus memiliki keinginan yang kuat. Karena judul ini adalah kita jadi jagoan nih, gitu ya. Walaupun dalam 3 jam kita belajar, kita ingin jago dalam public speaking. Tapi saya ingin tanya dulu deh pada Anda, apakah Anda belajar public speaking hanya untuk diterapkan kepada profesi yang saat ini sedang Anda jalani saja, atau ternyata Anda punya sebuah keinginan besar? Apa keinginan besarnya? Ingin jadi seorang pembicara, Osman. Karena ternyata keinginan ini percis sekali yang saya alami. Pada waktu itu saya mengazamkan diri saya, semua. Saya mengazamkan hati saya. Ya Allah, saya pengen sembuh. Kalau seandainya saya bisa sembuh dengan ilmu terapi itu, dengan belajar ilmu itu, saya ingin ajarkan kepada banyak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata beneran sembuh Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Terazamkan di hati ingin jadi seorang public speaker. Ngapain public speakernya Kang Rian? Saya ingin membantu ribuan orang, bahkan jutaan orang yang memiliki problem yang sama di masa lalu seperti saya, dan saya ingin ajarkan ilmu-ilmu ini. Inilah motivasi besar saya mengadakan event-event, baik itu berbayar maupun yang gratis sekalipun semua. Karena saya ingin berbagi Bapak Ibu. Kami ingin berbagi menjadi perantara perubahan dan kesembuhan. Coba di antara Bapak Ibu ada yang pengen sembuh saja atau plus pengen ngajarin ilmunya kepada banyak orang. Jadi public speaker. Siapa Bapak Ibu? Ngajarin banyak orang. Banyak orang. Dan ngajarin manfaat buat banyak orang. Inilah Bapak Ibu, kekuatan dahsyat yang harus kita pegang Bapak Ibu. Karena kenapa? Allah itu, Tuhan kita melihat energi kita Bapak Ibu. Melihat keseriusan kita, melihat niatan kita. Ketika Anda memiliki masalah dan Anda mencari-cari solusi dan hanya untuk diri kita saja, maka Allah akan berikan obatnya cukup satu paket untuk diri kita aja. Tapi ketika kita niatkan, ya Allah saya pengen sembuh nih Allah. Ketika saya sembuh, saya ingin bantu teman-teman saya. Saat saya sembuh ya Allah, saya pengen bantu murid-murid saya. Biar mereka nggak malu lagi, nggak takut lagi. Saya pengen sembuh, saya mau jadi public speaker. Menjadi penyambung lidah ilmu yang Kang Rian ajarkan kepada banyak orang. Wah, tuh Masya Allah. Banyak banget ya yang di chat ya. Saya pengen.
Beneran Bapak Ibu mau jadi public speaker, menjadi perantara perubahan untuk banyak orang? Serius? Kalau serius buka dulu dong. Serius. Dua rius. Mau. Ada luar biasa. 2 2 rius. Sampai bola ode 2 riusnya jempol-jempol ya. Mantap, Bu. Nah, karena kenapa? Ketika kita belajar sebuah ilmu, Bapak Ibu, kita niatkan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita niatkan untuk banyak orang. Biasanya ilmu itu semakin banyak yang kita serap, Bapak Ibu. Dan efeknya semakin cepat, plus pikiran kita akan mampu menyiapkan ruang lebih banyak. Dan bonusnya apa? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan energi lebih pada kita, ilmu lebih kepada kita. Karena kenapa? Yang Maha Pemilik ilmu adalah Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Beliau mengizinkan, menganugerahkan ilmu, tentu atas izinnya. Dan ketika kita memiliki sebuah impian besar, grand why besar, maka energi yang Beliau berikan juga pasti akan banyak. Oleh karena itu, siap Bapak Ibu, kita niatkan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita niatkan untuk kita sampaikan, kita ajarkan, dan kita sembuhkan orang-orang di sekitar kita. Kalau setuju, boleh jempolnya seperti ini semua, sambil tersenyum ke kamera, seikhlas-ikhlasnya, senyum-senyumnya, dan bilang, siap kan? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sip ya. Nah, lalu gimana dong Kang Rian? Saya udah punya nih energi yang besar nih Kang. Bukan hanya nyembuhin diri saya, tapi saya ingin menyembuhkan orang lain. Lantas, Kang, apakah ada efeknya Kang Rian? Yes, ada, energinya besar. Dan sekarang kita akan coba bongkar semua. Bongkar gimana Kang Rian? Coba Bapak Ibu, kita cross check pada masalah kita. Kenapa kok banyak orang yang selalu menghindar saat tampil? Kenapa? Padahal peluang itu bagus ketika misalnya tadi ada yang jadi MC, ya saya pengen jadi MC profesional. Kita lihat nih, acaranya besar, kemudian juga ini ulang tahun perusahaan, kemudian kita lihat kalau saya jadi MC-nya, kayaknya popularitas saya naik, kemudian ketika saya jadi MC-nya, amplopnya cukup tebal, Kang. Tapi apa yang terjadi? Saat kita mau mengajukan diri, wah, deg-degan muncul. Wah, saat kita mau mengajukan diri, tiba-tiba kok mulut kaku. Saat kita mau mengajukan diri, kok tiba-tiba merasa tidak mampu. Kok saat kita mau mengajukan diri, kok terasa jadi minder nih Kang Rian. Itulah yang dinamakan hambatan mental atau disebut dengan mental block. Dan ketika kita ingin berubah, kita harus Bapak semua untuk menyembuhkan hal itu terlebih dahulu. Gimana Kang Rian? Nih Bapak Ibu, mental block ini ibaratkan dinding. Coba ikuti kata-kata saya Bapak semua. Boleh dong, saya izin tetap ya, mute all aja. Oke, beberapa saja saya izinkan untuk membuka Bapak semua. Oke, ikuti kata-kata saya. Ternyata ini masalahnya. Ternyata ini masalahnya. Pak, saya sulit mengeluarkan performa terbaik. Ternyata ini masalahnya. Terbaik. Karena Karena saya punya penghambat dia penghambat dalam diri saya. dalam diri saya. Mental block. Itu mental block. Jadi Bapak Ibu udah tahu apa yang menjadi penghambatnya? Yaitu mental block. Seperti halnya Bapak Ibu dinding pembatas tadi. Kang, emang beneran Kang Rian dengan adanya mental block itu akan membatasi performa terbaik kita? Ya saya katakan iya Bapak Ibu. Bahkan walaupun si mental block tadi tercipta di masa lalu kita, ketika kita masih kecil, ketika kita nggak sembuhkan, pasti Bapak Ibu masih terbawa, masih terngiang sampai saat ini. Dan anehnya apa? Sehebat apapun Anda, materi yang Anda sudah siapkan, presentasi yang hebat, yang sudah Anda buat slide-nya, kemudian Anda sudah hafalkan materinya, dan lain
lain sebagainya semua, ketika masih ada hambatan, apa yang terjadi? Performa Anda nggak akan maksimal. Kang, memang ada buktinya. Yes, saya ingin tampilkan kepada Anda sebuah video Bapak Ibu, di mana di video ini Anda bisa lihat ada seseorang pebasket Bapak Ibu yang ketika memasukkan 10 bola ke ring gitu ya, 10-10-nya masuk. Saking apa? Saking expertnya. Namun apa yang terjadi saat ada mental block, cibiran orang, perkataan orang, surakan orang, apa yang terjadi? Kita akan lihat dan saksikan bersama Bapak Ibu ya. Oke, sip. Dan kita cek dulu nih ya. Oke. Sip ya. Nah, But what if Kang, one of our volunteers was already good at basketball? Bola Sri, suaranya apakah ada? Whoa, Ada, this Kang. guy's got Kan game. ya. Oke. He made a Lihat whopping Bapak Ibu, 9 shots from selalu the line. tepat Bapak Ibu. Think there's anything we could do Masukin to make him bolanya. worse? Dan sekarang kita lihat. Okay. Ini Let's have you ilustrasi take one mental shot. block. Yaitu apa? Menciptakan pengalaman buruk You think Bapak you can Ibu. do it, guys? Menciptakan kegagalan dulu Bapak Ibu. All right, Josh, let's give it a shot. 3, 2, 1. Kira-kira masuk atau gagal? Gagal. Not quite. Dan disorakin oleh but it's all right. teman-temannya. Let him Nggak try a becus, second nggak time. becus, nggak bisa, nggak It's a tough mampu. one. All right. Wow. Let's give it a shot, Josh. Lalu beliau mencoba. Gagal lagi disurakin. right. All right. Well, look, the man is blind. Okay. Dan mulai Let's go ahead and take tercipta off Bapak the Ibu di blindfold. pikirannya. So listen, it wasn't as easy as we Tercipta thought. But pengalaman let's have you do your buruk, 10 Bapak Ibu. throws again without the blindfold. Okay. Just do your thing. 9 out of 10, maybe 10 out of 10. Okay. Dan kita lihat Let's see. matanya sekarang dibuka. Apakah You akan guys, masuk Bapak Ibu? Got his A game on? Disurakin oleh Come on, teman-temannya. Josh. Yes, Oh. masih masuk. Tapi itu baru putaran pertama Bapak Ibu. All right, Josh. You got this, man. You got this. Kita lihat putaran kedua. Wow, akurasinya menurun Bapak Ibu. All right, that's 2. Remember, Gagal. this guy made Padahal 9 free biasanya throws selalu earlier. masuk Bapak But Ibu. now it looks like the crowd's negative reinforcement is throwing him off his game. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk sang pemain. Nah, di video tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat nih ya, orang yang main basket tadi yang pakai jaket merah itu adalah orang yang jago Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Walaupun beliau jago nih memasukkan bola, akurasinya tinggi Bapak Ibu. Ketika tiba-tiba hadir mental block itu menjadi penghambatnya mengeluarkan performa terbaiknya. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Cuma 1 bola yang berhasil dimasukkan ke ring Bapak Ibu. Begitupun sama pada diri kita. Coba cek Bapak Ibu pada diri kita, siapa nih yang merasa memiliki hambatan mental, memiliki mental block, setiap kali mau tampil di depan tiba-tiba perasaan negatifnya selalu muncul. Tulis di kolom chatnya Bapak semua. Silahkan bilang saya. Coba ada Bu Siti saya. Tuh Pak Nopal bilang saya. Yes. Tuh Pak Zulkarnain juga saya ya Pak. Iya, Tuh saya. dahsyat, mantap. Tuh ya ada Bu Mamah juga. Yes. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita ingin mampu mengeluarkan performa terbaik kita, ingin mampu membuat audiens terpukau dengan pembicaraan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyembuhkan mental block-nya. Coba ikuti kata-kata saya, mental block tidak akan sembuh Mental block tidak akan sembuh. kecuali disembuhkan. Disembuhkan. Yes. Coba sekali lagi, mental block tidak akan sembuh Mental block tidak akan sembuh. kecuali disembuhkan. Kecuali disembuhkan. Yes, tuh disembuhkan. Buktinya apa Kang Rian? Mental block nggak sembuh. Masa sih Kang Rian?
Yes, Bapak Ibu. Makanya saya bertemu dengan ribuan orang, kita sembuhkan Bapak Ibu, para alumni kita, sembuhkan para klien-klien yang datang ke klinik hipnoterapi kita Bapak Ibu. Rata-rata problem mental blocknya dari masa lalu. Dari ketika dia SD, dia pernah disalahkan di depan kelas, dan gara-gara kejadian itu, kejadiannya cuma sekali Bapak Ibu, waktu SD, tapi terbawa sampai beliau sampai ini kerja Bapak Ibu, setiap kali beliau mau berbicara, selalu menghindar, tiba-tiba kakinya gemeter, tangannya gemeter, dan ada muncul perasaan takut salah Bapak Ibu. Dan hal itu terus terjadi sampai sekarang. Padahal gara-gara peristiwa pertamanya di waktu SD. Jadi gimana Kang Rian? Saya bisa sembuh nggak Kang Rian? Bisa, asalkan disembuhkan. Yang jadi pertanyaannya, gimana Kang cara untuk menyembuhkannya? Kira-kira mau nggak Bapak Ibu kita bongkar nih cara untuk menyembuhkannya? Kalau mau boleh dong dibuka dulu audionya. Bilang bongkar Kang, bongkar. Mau. Mau banget. Mau banget, Kak. Mau banget, mau banget. Kedua tangannya Mau banget ya. bilang bongkar. Mau. Oh, tepuk tangan dulu dong buat semangat dari Bapak Ibu. Nah, Kang Rian, gimana dong Kang Rian? Cara untuk bisa menyembuhkannya sulit atau mudah? Insya Allah mudah, asalkan kita tahu caranya. Contoh, misalnya nih Bapak Ibu, saya ingin tanya nih kepada orang-orang yang pernah kita bina ya, orang-orang yang kita bimbing di komunitas super mentoring, karena tadi saya sebutkan ya, di komunitas super mentoring adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki problem seperti saya di masa lalu, nggak pede, takut, minder, malu dan seterusnya. Kemudian kita gembleng, kemudian kita sama-sama kita terapi, kita sama-sama kita cas, dan kita sama-sama bangkit. Apa yang terjadi? Ya hasilnya luar biasa. Salah satunya misalnya di sini ada siapa ya? Oke, sepertinya saya pengen panggil Bu Dian Ani deh ya. Kita ada spotlight nih. Saya ajukan unmute ke Bu Dian. Boleh buka audionya Bu Dian? Assalamualaikum, sehat Bu Dian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkan suara saya? Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bu Dian, ya kan Bu Dian sering ikut nih kegiatan-kegiatan di komunitas super mentoring, betul ya? Ketika Bu Dian ikut nih kegiatan di KSM nih, memberikan sebuah dampak atau nggak ada dampak sama sekali Bu Dian? Saya akan bercerita ya Kang. Di sini saya selalu ingin ikut terus mengikuti apa yang ada di trainingnya Kang Rian, karena dengan saya pertama itu memang tidak bisa maksimal dalam mengajar, mungkin seperti guru-guru yang lainnya. Kemudian saya sering melihat Kang Rian, jadi Ibu Bapak di sini silahkan on cam ya, on kamera, karena dengan melihat cara gayanya Kang Rian, cara penyampaiannya, mungkin kita akan bisa mengikutinya dan menjadi lebih baik. Wah, jadi tidak cukup dengan kita ikut saja. Tuh saya lihat nih gaya berbicaranya juga itu berbeda semua ya, yaitu udah menggunakan gestur kemudian juga rasa percaya dirinya muncul, ada smiling voice-nya, ilmu public speaking beliau terapkan nih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Dan ini kita nggak ada janjian untuk saya panggil kan, betul Bu Dian ya? Bahkan kita nggak ada komunikasi sebelumnya. Ibu Dian, nanti kita akan maju ya, saya panggil. Enggak ya? Betul? Nggak ada Kang. Yes, tuh, dan ini natural. Terima kasih Bu Dian, tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Sama-sama. Nih salah satu keluarga besar di komunitas super mentoring ya. Nah, kemudian juga ini sebetulnya masih banyak lagi nih ya. Ada Pak Budi, ada Muda Lasri, ada Bu Alfaida. Coba deh Bu Alfaida, satu lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, biar Bapak Ibu tahu bahkan ternyata nggak cukup kata saja yang terucap, tetapi ada bukti-bukti nyata juga Bapak Ibu. Ketika kita tahu ilmunya, kita bisa sembuh loh mental block kita. Bu Eda, aman? Aman, alhamdulillah. Bu Eda, ini udah berapa lama sih tergabung di komunitas super mentoring Bu Eda? Kurang lebih 2 tahun lah.
Oh, 2 2 tahun sampai ya. 3 tahun, Kak. Oke, 2 sampai 3 2. tahun. Emang Bu Eda ada sesuatu nggak yang berubah mungkin dari cara berbicara Bu Eda, dari mental Bu Eda sebelum dan setelah masuk komunitas Super Mentoring dan kita belajar bersama di dalamnya? Ada atau tidak Bu Eda? Bukan ada lagi, tetapi amat banyak sekali ilmu yang wabil khusus untuk diri saya sendiri, terutama untuk berbicara di depan publik dan juga di depan kamera. Pertama saya tampil deg-degan, malu sampai berdoa, ya Tuhan, bagaimana saya harus bicara gitu. Tetapi setelah saya dibina hingga saat ini tak pernah jemu untuk belajar gitu. Karena dirasakan oleh diri saya sendiri ada begitu banyak kemajuan yang saya rasakan gitu, Coach. Masya Allah. Jadi saya syukur bisa kenal dengan Coach Rian. Terima kasih semua yang telah saya dapatkan dari Coach. Masya Allah, ini serius Bu Eda. Ini kita nggak ada janjian Bapak Ibu ya, saya mau panggil Bu Eda, ini nggak ada. Saya hanya tunjuk nih. Ini serius Bu Eda, jujur atau karena ada di depan saya nih? Jujur banget Coach, terutama ini. Memang seharusnya saya ini minder karena backgroundnya selalu tikar. Oh, ini backgroundnya tikar Bapak Ibu. Karena saya pede gitu bahwa saya ini mampu, bahwa saya ini butuh ilmu, walaupun saya beda tibatur Kang, beda tibatur bahasa Bandung gitu loh. Tetapi saya tetap percaya diri, ingin belajar terus. Makasih. Tadi juga sempat memakai laptop kan, pinjam dari sekolah, ternyata nggak bisa. Akhirnya aku udah dipanggil Coach. Masya Allah. Siap Bu Eda, dahsyat. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Bu Alfaida. Coba deh saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ada nggak di antara Anda yang pengen menjadi bagian nih dari keluarga kita di komunitas Super Mentoring? Kita sama-sama nanti belajar di setiap pekannya Bapak Ibu. Karena kita ada pertemuan juga per 1 bulan ada, per pekannya juga ada. Kita sama-sama belajar. Coba yang mau boleh dong tulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Bilang saya pengen belajar, saya ingin bergabung. Coba. Saya pengen belajar, saya pengen bergabung. Dahsyat. Pengen belajar. Masya Allah. Coba siapa yang pengen menjadi Bu Alfaidah berikutnya, Bu Dian Ani berikutnya, merasakan perubahan before dan afternya. Kedua tangan ke atas kan bilang saya kan. Saya mau. Dahsyat, luar biasa. Tuh tangan dulu dong untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, sip Bapak Ibu. Dan salah satunya Bapak Ibu, ketika kita ingin berubah, Bapak Ibu, kita harus punya lingkungan yang tepat memang. Di mana di lingkungan itu kita sama-sama mensupport, kita sama-sama ternyata bertumbuh Bapak Ibu. Nah, namun sebelum ke komunitas Super Mentoring, kita di sini nih belajar dulu dasarnya, kita sama-sama mencicipi Bapak Ibu seperti apa sih rasanya ilmu-ilmu terapi itu ya. Boleh Bapak Ibu, boleh? Oke, sip. Di sini ternyata Bapak Ibu coba deh, saya ingin bantu dulu deh. Siapa yang pengen saya bantu Bapak Ibu? Bagi Anda yang punya problem mental dan kayaknya udah stadium akhir Kang. Wah, saya pengen sembuh. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada boleh buka dulu audionya, bilang saya Kang. Saya. Sip, mantap ya. Nah, gimana Kang Rian agar bisa sembuh? Nah, ini adalah materi pertama yang biasanya saya sharing nih kepada teman-teman di KSM gitu ya. Yaitu apa? Kita perlu yang namanya mengangkat mental block kita Bapak semua ya. Oke, coba Bapak Ibu di sini Bapak Ibu. Saya punya nih ya. Oke, saya punya hasil riset nih, kita coba cek nih kepada para rekan-rekan, kita coba pada para alumni pelatihan kita, apa sih mental block-nya. Nah, rata-rata ternyata ada beberapa poin ini. Coba Anda lihat Bapak Ibu, kira-kira Anda termasuk di mana aja. Misalnya ada di mental block internalnya nih, misalnya mental block internal seperti grogi ya. Internal itu apa Kang Rian? Biasanya pemicunya dari dalam diri kita, oke? Nah,
Nah, seperti grogi Bapak Ibu, kemudian juga takut gagal, kemudian gugup, kemudian ada malu, nggak percaya diri, stres, blank, traumatis. Traumatis itu pengalaman buruk di masa lalu, kurang menguasai media, kurangnya persiapan, minder, dan juga merasa gaptek. Kira-kira Bapak Ibu, berapa persen nih di mental block internal yang Anda rasakan saat ini di setiap kali Anda berbicara? Kalau semuanya berarti tulis 100% di kolom chat, kalau setengahnya 50%, kalau sedikit aja ya 10% Kang. Boleh tulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya semuanya gimana Kang Rian? Boleh tulis 100% atau paket komplit Kang. Jadi paket telur ya, paket komplit. Oke, yes tuh. Waduh, banyak banget ya. 100 Kang, 195%, 70, 80%. Wah, dahsyat nih. Pak Jainal paket komplit. Yes, dan itu baru ke internal Bapak semua. Selain yang internal, yang eksternalnya juga nih Bapak Ibu. Coba di cross check Bapak Ibu yang eksternalnya nih ya. Misalnya tiba-tiba ketika kita melihat ekspresi tidak menyenangkan dari audiens tuh mulai tuh gemeternya muncul, deg-degannya muncul. Kemudian ketika berbicara di depan banyak massa, nah ini Kang masalah saya tuh berarti problemnya ada di sini. Kemudian saat berbicara di depan orang-orang hebat, seperti apa? Seperti atasan Kang atau orang yang lebih berilmu daripada saya misalnya ya dan lain sebagainya ya. Intinya di depan orang-orang hebat. Kemudian takut dinilai atau dihakimi. Ada nggak nih perasaan di antara kita yang ketika tampil di depan kayaknya takut dinilai nih, takut dihakimi. Berarti kalau ada, inilah mental block Anda, termasuk kualitas kompetitor. Ketika kita tampil sendiri ya aman, tapi ketika ada orang yang ternyata menyamai kita atau misalkan kualitasnya lebih hebat daripada kita, kita langsung ciut tuh minder. Kira-kira eksternal berapa persen mau semua? Kalau semuanya yang saya ucapkan tadi, boleh tulis 100%. Kalau setengahnya 50%. Kalau sedikit aja 10%. Waduh, ini banyak 100% nih Kang Aba itu ya. Tuh, Bu Niken 100, Bu Ida 100. Yes, mantap. Oke, nih, oke deh. Langsung aja. Kira-kira nih Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu, siapa yang merasa internalnya 100%, eksternalnya 100%, dan pengen dibantu disembuhkan Bapak Ibu? Boleh angkat tangan atau buka audionya Bapak Ibu, bilang saya Kang. Saya Kang. Wah, Masya Allah, ini banyak banget ya. Oke deh, sip. Saya lihat yang pertama kali mengangkat tangan sepertinya Bula Ode deh. Kita coba add spotlight dulu Bula Ode nih. Oke, saya ajukan unmute. Oke, kita jadikan korban malam hari ini Bapak Ibu. Oke, baik Bu Laude. Serius nih Bu, tadi minta blok internalnya, eksternalnya 100%, betul? Saya 50%. Oh, 50%. Yang internal? Internal dan eksternal 50%. 50-50. Masih perlu belajar, disembuhkan. Disembuhkan, oke deh, sip. Biasanya perasaan mental blocknya mental block apa nih Bu Laude yang sering dialami atau muncul? Apa kira-kira? Pertama, persiapan kurang mantap. Oke, persiapannya kurang mantap. Dan yang kedua, waktu saat menghadapi audiens. Oke, kenapa saat menghadapi audiens, Bu? Tiba-tiba aja muncul zret gitu. Oke, seretnya apa tuh? Oh, grogi. Apa istilahnya demam panggung lah. Oke, demam panggung. Tapi gini deh ya, saya mau cross check dulu nih Bu Laude ya, seberapa besar tuh levelnya kira-kira ya. Saya akan minta Bu Laude untuk berbicara, perkenalkan nama Ibu, perkenalkan profesi Ibu, dan perkenalkan juga Ibu domisilinya atau tinggalnya di mana. Boleh? Boleh. Perkenalkan diri Ibu ya. Nama, profesi, kalau perlu cita-cita boleh sampaikan juga ya. Tapi dengan catatan
teman-teman di sini, saya akan minta pada Anda, boleh dong dibuka audionya, kita sama-sama teriakin ya. Kita jatuhin mental bola Ode. Turun, pulang. Apa sih nggak penting. Gitu ya. Siap bola Ode ya. 1, 2, 3. Boleh yang lain buka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, turun Bu. Turun. Udahan. Penting, nggak penting. Turun deh. Dan saya ajukan unmute kembali ke Bola Ode. Oke, silakan Bola Ode, boleh buka dulu audionya. Tutup lah, tertutup. Maaf. Sip ya. Nah, barusan saya mute. Oke. Baik Bola Ode, perasaannya gimana barusan? Kacau. Bukan hanya suara yang kacau, tapi pikiran pun ikut-ikutan ya Bu ya? Iya betul. Oke, nyaman atau enggak Bu? Nyaman atau enggak? Sedikit down. Down ya, oke. Yes. Sebetulnya untuk Bola Ode memang terasa nih Bu semua, ada mental blocknya, cuma memang enggak terlalu full banget nih 100%. Masih bisa ditanganin, cuma memang ada, dan saya yakin itu terus berulang. Betul ya Bola Ode ya? Iya, betul. Oke, tapi di sini deh saya coba saya tawarkan sama Bola Ode. Mau nggak perasaannya lebih baik daripada sebelumnya? Mau nggak? Mau banget. Serius mau? Mau banget, ya. Oke, kalau tadi kan perasaannya kacau, betul ya? Kemudian betul, apalagi kacau. ada yang menyuraki sehingga Tiba-tiba ada kayak di demo. Di demo, betul. Disalahkan dan seterusnya, betul ya? Ya, Dan betul. yang dipengenkan, perasaan yang munculnya kan pengennya mah pede, betul ya? Iya, Pengen betul, mau pede. tetap tenang, tetap Iya. nyaman, betul? Oke. Iya, betul. Mau nggak saya bantu Bola Ode? Ya, mau. Oke, Mau banget. baik. Bola Ode, pernah nggak Bola Ode nonton film? Nah, bioskop misalkan, pernah? Ya, pernah. Oke, sip. Lalu apa hubungannya Kang Rian? Bentar, ini siap-siap nih Bapak semua. Inilah langkah terapinya nih. Ini yang pengen semua nih, siap-siap, jangan sampai ketinggalan sesi ini karena boleh jadi Anda tidak akan mendapatkan rekamannya. Wow, gitu. Nih, sip. Nah, gini Bola Ode. Oke. Kalau boleh saya perlihatkan nih di sini. Nah, Bola Ode bisa lihat di sini. Oke, saya izin mute all dulu untuk semuanya. Bola Ode boleh dibuka lagi audionya. Oke, sip. Bola Ode di sini ada 2 layar. Yang pertama gambaran negatif, yang kedua gambaran positif, ya. Layar positif, mana yang terbesar, Bu? Gambaran negatif. Oke, gambaran mana yang terkecil? Gambaran positif. Oke, sip. Di hitungan ketiga nanti saya akan minta Bola Ode, oke buat teman-teman yang lain ya. Nah, boleh ya, nggak coret-coret dulu ya. Oke, sip. Nah, untuk Bola Ode, oke dari Bu Siti Hastuti ya. Oke, mohon izin Bu Siti, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, untuk Bola Ode tadi ada gambaran besar. Oke, gambaran kecil, betul ya? Iya, betul. Nanti saya akan minta untuk Bola Ode memejamkan mata. Ketika Bola Ode memejamkan mata, silahkan Bola Ode bayangkan ada 2 layar tadi. Ada layar besar, gambaran diri Bola Ode yang mungkin sedang deg-degan, kacau, tadi gitu ya bahasanya ya. Kemudian juga, pokoknya yang negatif-negatif deh. Gitu ya. Oke, kemudian ada gambaran yang kecil. Nah, yang kecilnya ngapain Kang Rian? Gambaran yang kecil itu adalah Bola Ode di sebuah acara sangat pede tampilnya gitu ya. Kemudian di sebuah acara Bola Ode melihat audiensnya ternyata terpana, terpukau, pokoknya yang positif-positif. Betul? Iya, betul. Nanti saya akan minta untuk Bola Ode ketika saya bilang Swiss. Ketika saya bilang apa Bola Ode? Swiss. Oke ya. Oke. Nanti gambaran yang kecil tadi, yang positif, ubah jadi besar dan menutupi yang gambaran negatif. Kebayang? Kebayang? Oke. Kebayang. Jadi nanti di hitungan ketiga, bayangkan aja Bola Ode lagi nonton bioskop, tapi Bola Ode sendiri ya. Kemudian tonton dulu yang negatifnya. Ketika saya bilang Swiss, yang gambaran positifnya menjadi besar dan
menghalangi gambaran yang negatif. Siap Bu Laude? Siap? Siap. Oke, sip. Sekarang Bapak Ibu boleh diperhatikan. Kita lihat dulu Bu Laude. Bu Laude, saya ajukan unmute kembali. Silakan boleh dibuka. Sekarang Bu Laude boleh dong pejamkan mata sebentar. Bagus. Sekarang Bu Laude tarik nafas sedalam-dalam. Kemudian hembuskan perlahan. Di hitungan ketiga, silakan tarik nafas kembali Bu Laude. Buang perlahan. Bagus. Dan di hitungan ketiga bayangkan Ibu sedang menonton film Ibu. Di sana ada 2 layar, ada layar besar dan layar kecil. Di layar besar itu Anda bisa melihat diri Ibu yang terlihat gugup, saat berbicara terlihat kacau, grogi, dan perasaan-perasaan negatif. Dan di layar kecil Anda bisa melihat diri Ibu yang sangat percaya diri. Diri Ibu yang optimis. Diri Ibu yang memancarkan aura positif dari kata-kata yang Ibu keluarkan. Lihat dulu gambaran negatifnya. 1, 2, 3, Swiss. Ubah jadi gambaran positif yang besar. Lihat diri Ibu. Ibu tampil dengan penuh percaya diri, dengan penuh gairah. Ide-ide bermunculan di pikiran Ibu. Walaupun audiensnya mereka menyuraki Ibu, Ibu tetap tenang, tetap tegar, dan tetap bahagia. Bagus. Sekarang ulang lagi seperti awal. Lihat lagi gambaran negatifnya yang besar. Gambaran positifnya kecil. Lihat gambaran negatif Anda. Di hitungan ketiga, Swiss. Berubah lagi. Gambaran positifnya menjadi besar, menutupi gambaran negatif Ibu. Dan itulah diri Ibu saat ini. Pede, tenang, nyaman, bahagia. Dan saat Ibu tampil berbicara, kata-kata Ibu mengalir begitu bagusnya. Sekarang kembalikan lagi ke semula. Lihat lagi gambaran diri Ibu yang besar, yang negatifnya. Lihat yang kecilnya. Sekarang arahkan ke yang negatifnya yang besar. 1, 2, 3, Swiss. Berubah lagi. Dan Ibu bisa melihat gambaran diri Ibu yang baru. Yang sudah percaya diri, yang sudah nyaman. Yang bahagia. Dan lancar tampil di depan walaupun dalam keadaan apapun audiens Anda. Apakah Anda, Bu Laude, merasakan perasaan positifnya? Apakah Bu Laude memilih untuk melihat gambaran positif atau gambaran negatif mulai hari ini dan seterusnya? Yes, itulah pilihan Anda. Sekarang Bu Laude tarik napas dalam-dalam. Buang perlahan. Di hitungan ketiga, Anda boleh membuka mata Anda dan terbangun dalam kondisi lebih segar, lebih nyaman. Dan dengan gambaran diri Anda yang baru, yang lebih positif. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Wih, wajahnya beda nih. Kerasa beda ya Bu ya, ke hati ya? Ya, terasa segar. Wih, mantap. Lebih fresh. Tuh, beliau belum aja berbicara, kita udah lihat wajahnya beda. Betul Bapak Ibu? Benar, Bu. Nah, tapi untuk membuktikan hal itu, kita coba minta Bu Laude tolong sampaikan nama, sampaikan profesi, sampaikan harapan Ibu di tahun depan pengen seperti apa ya. Siap Bu Laude, siap? Siap. Dan teman-teman yang lain kira-kira siap kita suraki lagi Bu Laude. Kalau siap buka audionya bilang siap. Siap. 1, 2, 3, silakan Bu Laude. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Nama saya Ibu Haja Dwi Heliati. Saya seorang pensiunan dari DJP. Ya, saat ini
Ode tuh. Tuh. Ada. Turun aja turun. Agak jelas. Lancar lagi. Apa ya? Nggak jelas. Jelas. Benar. Turun. Nah, yang lebih gembira. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Coba Bapak Ibu tolong yang berikan penilaian lewat kolom chat. Kira-kira bagusan penampilan pertama atau kedua Bula Ode? Bapak Ibu tulis di kolom chatnya. Dari segi mental kira-kira pertama atau kedua? Boleh tulis. Kedua. Oh, yes, kedua kata Bang Nova ya. Oke, tuh yang kedua, penilaian kedua, tubuh 100% memilih penampilan ibu yang kedua. Ibu tahu apa yang terjadi? Kok pertama dan kedua bisa berbeda? Ibu tahu? Habis diterapi, saya bisa sembuh. Masya Allah. Karena antara penampilan pertama dan kedua itu ada satu hal yang ibu telah lakukan, yaitu apa? Proses terapi. Dan di terapi ini yang melepaskan mental block, dan saat mental block lepas, hasilnya pun jauh berbeda. Tepuk tangan dulu dong untuk Bula Ode. Terima kasih Bula Ode. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kira-kira siapa nih yang pengen belajar tekniknya dan pengen dibantu terapinya secara massal di live Zoom ini, Bapak Ibu? Atau di live streaming ini? Ya, coba boleh buka audionya, buka. Tepuk tangan dulu dong untuk keinginannya yang sangat besar, yang sangat mulia untuk bisa sembuh dan berubah. Dahsyat Bapak Ibu. Baik Bapak semua, teknik yang barusan saya praktekkan pada Bula Ode namanya adalah teknik Swiss pattern Bapak semua ya. Kang, Swiss pattern itu apa sih Kang Rian? Swiss pattern ini adalah sebuah teknik ya yang saya ambil dari NLP Bapak Ibu. Nah, jadi kita memberikan atau mengubah sebuah sensasi Bapak Ibu semua gambaran. Karena kenapa? Ternyata yang menjadi problem mental block kita biasanya gambaran. Apa Bapak Ibu? Gambaran di pikiran kita. Yes, betul, Bu Lasri. Karena kenapa, Bapak Ibu, saat gambarannya dirubah, emosi berubah. Saat emosi berubah, Bapak Ibu, maka tindakan dan cara berbicara pun berubah. Mau nggak Bapak Ibu? Saya bongkar langkahnya, saya bongkar tekniknya. Kalau mau tangan kanannya ke atas kan bilang bongkar Kang, bongkar. Bongkar, sip. Tapi Bapak Ibu saya mau minta izin dulu deh sama Bapak Ibu ya. Boleh nggak kalau kita sampai 9:30? Karena kalau di iklan yang kita informasikan kan sampai jam 9 betul ya. Saya minta tambahan waktu nih untuk saya sharingkan. Boleh atau boleh banget? Boleh banget. Juga boleh. Boleh. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh. Nah, biar nanti Bapak Ibu pulang dapat sesuatu ya, yaitu pulang dapat kesembuhan dan dapat teknik terapinya. Gimana sih Kang Rian? Langkah atau caranya? Oke. Ternyata langkah dan caranya itu sederhana Bapak semua, simple. Nah, gimana Kang Rian? Sesimpel apa? Oke, saya bongkar nih rumusnya nih Bapak Ibu ya. Ketika Anda paham rumus ini, Anda bisa melakukan, bahkan bukan hanya untuk melepaskan mental block bicara aja. Ketika Anda punya fobia, bisa sembuh Bapak semua. Saat Anda punya kesedihan berlebih, bisa sembuh. Saat Anda punya kecemasan yang selalu muncul tiba-tiba, insya Allah bisa sembuh Bapak Ibu. Gimana Kang Rian langkahnya? Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat, kita perhatikan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu tinggal Anda bisa lakukan secara mandiri, bisa lakukan sendiri Bapak Ibu. Anda cukup pejemin mata. Langkah pertama adalah pejamkan mata. Langkah pertama apa? Pejamkan mata. Harus pejamkan mata, boleh nggak melek matanya? Apalagi melotot. Tidak disarankan. Karena saat kita menjamkan mata, fokus kita ke dalam Bapak Ibu. Ketika kita membuka mata, fokus kita keluar. Sehingga banyak hal yang kita lihat
Dan akhirnya apa? Kita nggak fokus terhadap mental block tadi. Jadi ketika pejamin mata, agar fokus kita ke dalam dan fokus terhadap mental block itu. Yang kedua, langkahnya gimana Kang Rian? Kita bayangkan seolah kita lagi nonton bioskop. Nonton apa Bapak Ibu? Bioskop. Betul sekali. Nah, nonton bioskop gimana Kang Rian? Tapi di bioskop itu ada 2 layar. Bayangkan loh semua, ini layar pertama yang layar hitam ya. Nah, ini adalah layar gambar negatif Anda yang akan Anda hilangkan loh semua. Seperti apa? Anda bayangkan aja lagi berbicara, lagi gugup, lagi berbicara, lagi deg-degan, lagi berbicara, lagi malu dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang satunya, yang kecil. Nah, geser dulu deh ke sebelah sini. Gitu ya. Nih, yang kecil semua ya. Nah, yang kecil ini adalah gambaran positif yang Anda inginkan. Coba saya tanya sama Bapak Ibu, saat Anda tampil berbicara, pengennya perasaan positif apa yang menemani Anda Bapak Ibu? Coba boleh buka audionya. Kira-kira pengen perasaan positif apa? Boleh buka. Menginspirasi. Percaya diri. Tenang, bisa lancar berbicara. Cara enak. Banyak. Nah, didengarkan. Sip, mantap ya tuh. Nanti apa yang Bapak Ibu tadi barusan ucapkan, katakan, bayangkan aja menjadi sebuah film. Bayangkan misalnya tadi ada Bula Ode ketika gambaran positifnya adalah saya tampil berbicara Kang, lancar Kang, perasaannya pede Kang, perasaannya tenang, wajah saya senyum. Kayak gitu, gambaran positif ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga gimana Kang Rian? Langkah yang ketiga adalah di Swiss. Di Swiss itu gimana Kang Rian? Jadi kita lihat gambaran negatif, kemudian kita perbesar gambaran positif sehingga menutupi gambaran negatif. Itu yang disebut dengan Swiss ya. Jadi Swiss, gitu ya, langsung dirubah. Gitu. Dan disarankan lakukan minimal 3 atau 5 kali pengulangan. Nah, setelah selesai Swiss, udah lihat gambaran positif Anda, setelah itu ulang lagi. Lihat lagi gambaran negatifnya, Swiss, ditimpal dengan gambaran positif. Kemudian ubah lagi, kembali lagi, yang besarnya negatif. Kemudian Swiss, Nah, yang besarnya itu yang positif dan Anda bisa menikmati gambaran positif Anda. Itulah 3 langkah melakukan Swiss pattern, Bos. Saya ulang lagi. Yang pertama, harus apa mata Bapak Ibu? Harus apa? Boleh buka audionya, harus apa? Pejamkan mata. Harus apa ya? Pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan lagi nonton. Lagi nonton. Ada 2 gambaran, gambaran besar, gambaran kecil. yang ketiga apa yang ketiga? Is. Yes. Yang kita lihat nanti gambaran negatif kemudian ditimpal oleh gambaran positif. Lakukan berapa kali pengulangan Bapak Ibu? Berapa 3 kali? kali. 3 kali. Yes, betul sekali. Oke, nih sebagai penutup nih ya, kita lakukan terapi massal. Mau nggak Bapak Ibu? Saya nanti pandu, kemudian Bapak Ibu nanti lakukan. Mau? Oke, sip. Sekarang Bapak Ibu silakan boleh duduk dulu dong ya. Silakan duduk senyaman mungkin, setenang mungkin. Silakan Anda boleh posisikan posisi duduk Anda serileks mungkin. Kemudian silakan Anda tentukan kira-kira gambaran buruknya yang kayak gimana, gambaran positifnya yang diharapkan kayak gimana. Misalnya gambaran buruknya adalah saya deg-degan Kang, saya selalu gemeter Kang ketika berbicara. Nah, ini gambaran buruknya. Nanti Anda silakan bayangkan. Gambaran positifnya gimana? Pengen santai Kang, pengen tenang dan kata-kata mengalir dengan lancar. Nah, nanti hal itulah yang nanti akan Anda imajinasikan atau bayangkan ya. Oke, sip, sudah terbayang Bapak Ibu? Kalau sudah terbayang boleh dong jempolnya kedepankan, bilang siap Kang, terbayang. Oke, mantap. Sekarang silakan Bapak Ibu semua duduk dulu senyaman mungkin, tenang mungkin. Silakan Anda tarik nafas sedalam-dalam dari hidung. Anda boleh hembuskan melalui mulut dan Anda silakan mulai masuk ke langkah pertama. Pejamkan mata Anda.
Dan di hitungan ketiga, bayangkan Anda sedang menonton bioskop. Dan di bioskop itu adalah 2 film Anda. Layar yang besar, gambaran negatif, mental block yang selalu muncul dalam diri Anda ketika Anda berbicara. Dan di pojok kanan bawah, gambaran positif. Gambaran yang Anda harapkan, gambaran yang Anda inginkan. Sekarang silakan Anda lihat gambaran diri Anda yang negatif dulu. Ketika saya bilang Swiss, silahkan timpal oleh gambaran positif yang Anda harapkan. 1, 2, 3, Swiss. Silahkan ditimpal Bapak Ibu. Dan lihat gambaran positif Anda. Bagus. Itulah gambaran yang Anda inginkan. Dan sekarang silahkan ulang lagi, kembali lagi Bapak Ibu. Anda bisa lihat di layar besarnya adalah gambar negatif Anda. Swiss. Ubah menjadi gambar, timpal menjadi gambar positif Anda. Anda terasa percaya diri berbicara. Terlihat meyakinkan. Dan Anda pun melihat diri Anda yang sangat powerful saat berbicara. Dan audiens mengangguk-angguk menyimak Anda. Silakan Bapak Ibu. Dan sekarang ulangi lagi. Lihat lagi gambaran negatif Anda yang besar. Termasuk yang di YouTube, silahkan Anda boleh mengikuti. Twist, timpal lagi dengan gambaran positif Anda. Bagus. Dan lihat, itulah gambaran diri Anda saat ini. Dan di masa depan. Anda begitu percaya diri. Anda begitu optimis. Anda begitu menyenangkan. Anda begitu sangat antusias, berani saat berbicara. Dan ide-ide selalu bermunculan. Dan itulah diri Anda. Dan sekarang saya akan hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, silahkan Anda boleh membuka mata Anda dan terbangun dalam kondisi lebih segar, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Buka mata Anda.